Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang maha kudus, kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus, ajar setiap kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu di sepanjang hari hidup kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, dan hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sepanjang hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita benar-benar ingat. Tujuan akhir dari kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah rumah Bapa di sorga. Ini yang harus kita ingat. Kenapa saya katakan ini yang harus kita ingat?
supaya kita tidak lagi hidup sembarangan. Kalau kita tahu bahwa tujuan akhir dari kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah rumah Bapa di sorga, maka kita harus serius memeriksa setiap gerak kehidupan kita, mulai dari perkataan, sikap kita, gerak pikiran kita, tingkah laku kita, setiap tindakan hidup kita. Semua itu harus kita periksa dengan jujur. Kenapa? Karena dari situlah kita bisa menemukan jawaban apakah hidup kita, apakah karakter kita itu sudah benar-benar sama seperti Kristus atau serupa seperti Kristus atau belum. Karena kalau kita tidak bisa mencapai standar hidup yang benar-benar serupa dengan Kristus, dapat dipastikan kita tidak akan sampai di rumah Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Jadi saat ini saudaraku, kalau kita sudah sadar tujuan hidup kita yang terakhir itu adalah sampai di rumah Allah Bapa di sorga, maka kita harus memiliki satu prinsip hidup yang benar, yaitu kita harus benar-benar merasa memerlukan Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Saudaraku, ini harus menjadi satu-satunya prinsip hidup kita sebagai orang percaya. Dan tidak boleh ada prinsip hidup yang lain yang menguasai hati dan pikiran kita, yang pada akhirnya bisa membuat kita kompromi dengan cara hidup dunia ini. Itu tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya tahu benar, saya sadar benar pernyataan seperti ini. Bagi sebagian orang rasanya ini sesuatu yang berlebihan. Tetapi saya harus katakan ini tidak berlebihan. Ini standar hidup kita sebagai orang percaya. Artinya kalau kita mau supaya pada akhirnya kita bisa tiba pada tujuan akhir kehidupan kita yang benar, yaitu rumah Allah Bapa di sorga, maka mulai saat ini kita harus belajar untuk menanggalkan segala sesuatu yang tidak berdampak untuk perjalanan kehidupan kita menuju rumah Allah Bapa di sorga. Saudara, kalau kita hanya memiliki prinsip hidup bahwa kita serius memerlukan Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini, maka prinsip hidup seperti inilah yang firman Tuhan maksudkan, seperti yang ditulis di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, kita tidak berjuang untuk hidup benar-benar sama seperti Kristus, maka jangan pernah berharap kita bisa mendapatkan keuntungan di balik kematian. Tidak akan bisa. Justru sebaliknya, orang yang tidak mau berjuang untuk memiliki kehidupan yang benar-benar serupa dengan Kristus atau sama dengan Kristus, maka di balik kematian nanti yang ia dapatkan adalah kebinasaan kekal. Saudaraku, oleh karenanya mulai saat ini kita harus meyakini bahwa kehidupan yang akan datang itu jauh lebih indah daripada semua yang bisa kita nikmati di dunia ini. Atau dengan kata lain, kita harus benar-benar meyakini bahwa kehidupan kekal itu jauh lebih indah daripada semua kenikmatan hidup yang bisa kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Itu artinya kalau saat ini kita masih memiliki keinginan diri untuk hidup menikmati dunia ini, maka kita harus bertindak. Kita harus berani mematikan setiap keinginan diri yang seringkali masih menguasai hati dan pikiran kita. Karena itu bisa mendatangkan bahaya bagi kehidupan kita di kekekalan nanti.
Jadi saya harus tegaskan, pernyataan ini bukan sesuatu yang berlebihan, saudaraku. Ini adalah kebenaran yang harus kita tangkap, lalu kita simpan di dalam hati dan pikiran kita di sepanjang umur hidup kita. Kita harus mengenakan kebenaran ini, bahwa selama kita hidup, kita sudah tidak hidup lagi untuk menikmati dunia ini, tetapi kita harus hidup bagi Kristus. Saudara perhatikan itu. Sekali lagi, kita harus hidup bagi Kristus. Dan orang yang hidup bagi Kristus itu berarti di sepanjang hari hidupnya ia harus berjuang untuk menjaga kekudusan hidup, ya, hidup dalam kesucian, dalam kebenaran, supaya apapun yang dilakukan benar-benar seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Ingat, firman Tuhan memberi perintah kepada kita untuk menjaga kekudusan hidup. Dan itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Sebab seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, dikatakan sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, ini artinya di sepanjang hari hidup kita, kita wajib hidup dalam kekudusan, wajib hidup dalam kebenaran, supaya kehidupan kita itu benar-benar tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Saudaraku, kalau kita terus berjuang untuk menjaga kekudusan hidup, kesucian hidup, kebenaran hidup, maka nurani kita pasti bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Contoh sederhana, ketika hati kita mengingini sesuatu yang dunia tawarkan, yang bisa kita nikmati, dan kita menganggap bahwa itu bisa menyenangkan hati kita, itu bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita secara pribadi, kita harus mempertimbangkan semuanya itu. Apakah yang kita ingini itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah yang kita ingini itu menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga atau tidak? Lalu kita mulai koreksi, ya. Saya ulang sekali lagi, kita mulai koreksi keinginan kita itu. Dan cara mengoreksinya itu tidak sulit, ya. Cara mengoreksinya itu kita pikirkan lagi. Apakah keinginan kita itu tepat? Maksudnya apakah keinginan kita itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau tidak? Apakah yang kita inginkan itu pada akhirnya membuat kita kompromi dengan kehidupan dunia atau tidak? Karena firman Tuhan sudah mengajarkan kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, ini yang harus kita sadar. Karena untuk apa kita mengingini sesuatu, tetapi ternyata apa yang kita ingini itu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Periksa dengan jujur, apa yang kita ingini itu bisa menodai kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita atau tidak. Ya, kita perlu ingat lagi, firman Tuhan mengajarkan kita, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi di sini kita harus sadar, semua keinginan diri kita itu menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di surga atau tidak. Jika tidak, kita harus tinggalkan. Kenapa harus tinggalkan? Karena kita bisa melihat apa yang kita ingini itu tidak berdampak kepada pertumbuhan rohani kita. Sebaliknya, dampaknya akan membawa kita ke dalam kebinasaan di kekekalan. Jadi sekali lagi saya harus katakan, mari kita sadar, ya. Kita harus memiliki nurani yang benar-benar merindukan Tuhan saja, mengingini Tuhan saja,
supaya setiap hari kita bisa bertumbuh terus-menerus di dalam Tuhan. Dan semakin hari kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah sampai kita menutup mata. Karena firman Tuhan mengatakan hanya orang yang melakukan kehendak Allah yang akan hidup selama-lamanya. Dan orang yang tidak melakukan kehendak Allah akan terpisah dari Allah, akan binasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami supaya kami memeriksa seluruh keberadaan hidup kami, memeriksa sikap, tindakan, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, apapun yang kami lakukan. Kami mau periksa dengan jujur supaya semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.